Hai guys, saya Ricardo dari timeclubv.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Pada bagian kedua ini kita akan mulai membuat layout webnya. Oke, pertama kita buatkan satu file baru untuk file stylenya. Ya, kita gunakan metode penulisan external style sheet pada CSS. Kita sudah pernah membahas tentang ini. Bagi kamu yang belum mengetahuinya, silahkan lihat video kita tentang metode penulisan external style sheet pada CSS. Oke, langsung kita simpan filenya, file, save as, dan pastikan kita menyimpan filenya pada folder yang sama dengan folder webnya. Ya, nama folder yang telah kita buat sebelumnya adalah website saya. Lalu kita berikan nama filenya, kita buat saja di sini dengan nama style, dan kita pilih cascade style sheet file untuk nama ekstensi filenya. Oke, kita save. Jadi di dalam folder website saya sudah ada dua file, pertama index.html dan kedua style.css. Selanjutnya kita hubungkan file style.css ini ke dalam file index.html ini. Oke, kita ke file index.html pada editor. Di dalam buka tutup tag head ini kita tambahkan satu lagi tag baru, yaitu tag link. Ya, tag link ini sama dengan tag meta, sama-sama tidak memiliki tutup tag. Oke, pada tag link ini kita tambahkan 3 atribut sekaligus ke dalamnya sebagai keterangan mengenai file yang akan kita hubungkan ke dalam file index.html ini. Atribut pertama adalah href, atribut kedua rel, dan atribut ketiga type. Untuk atribut href kita berikan informasi lokasi dan nama file yang akan dihubungkan. Pada kasus ini kita isikan nilai hrefnya dengan style.css. Untuk atribut rel kita berikan informasi jenis file yang akan dihubungkan. Karena file yang akan kita hubungkan ini adalah jenis file untuk style, kita isikan nilai relnya dengan style sheet. Untuk atribut type kita berikan informasi teks yang akan kita gunakan pada file yang akan kita hubungkan. Ya, kita menggunakan teks dengan format CSS, jadi kita isikan nilai type-nya dengan teks garis miring CSS. Oke, selanjutnya kita coba apakah kita sudah berhasil menghubungkan file style.css ini ke dalam file index.html. Saya buatkan heading dengan nilai 1 di antara buka tutup tag body ini. Kemudian saya berikan teks ini adalah heading ke dalamnya. Ya, buka tutup tag body ini adalah halaman web browser, jadi apapun yang kita ketikkan di antara buka tutup tag body ini akan ditampilkan pada halaman web browser. Oke, selanjutnya pada file style.css-nya saya ketikkan H1 sebagai elemen yang akan diberi style. Kemudian saya gunakan properti color untuk merubah warna teksnya, dan saya beri nilai red. Jadi nanti teks pada heading satunya akan berwarna merah. Oke, sekarang kita coba save file style.css-nya dan save file index.html-nya. Kemudian kita coba file index.html ini ke browser. Kita ke menu run, lalu kita pilih browser mana yang akan kita gunakan. Ya, kamu bisa memilih browser kesukaan kamu di sana guys. Di sini saya pilih Launch in Chrome. Ya, browser sudah menampilkan teks ini adalah heading dengan format H1 dan berwarna merah. Ini artinya kita sudah berhasil menghubungkan file style.css-nya ke dalam file index.html. Nah, sebagai info guys, di sini memang kita sudah berhasil menghubungkan file style.css ke dalam file index.html, tapi dalam hal pengorganisasian file web yang kita lakukan ini adalah termasuk yang tidak disarankan. Ya, kita disarankan untuk merapikan susunan file webnya. Maksudnya adalah kita meletakkan semua file halaman web di dalam folder website saya. File halaman web itu seperti file halaman beranda, profil, produk, kontak, dan lain sebagainya. Sedangkan semua file tambahan sebagai pendukung file halaman web diletakkan di dalam sebuah folder baru. File style.css ini termasuk file tambahan pendukung file halaman web. File tambahan pendukung lainnya seperti file gambar, video, JavaScript, jQuery, dan lain sebagainya. Jadi semua bentuk file tambahan diletakkan pada folder baru. Oke, sekarang kita tempatkan file style.css-nya ke dalam folder baru. Pertama kita buatkan folder baru di sini dan kita beri nama style sheet. Lalu kita pindahkan file style.css-nya ke dalam folder style sheet ini. Jadi sekarang file style.css-nya sudah berpindah lokasi. Dan bila kita kembali ke text editor, maka Notepad++ akan otomatis bertanya apakah kita ingin tetap menampilkan file style.css yang lama ini di dalam editor. Ya, ini disebabkan karena file style.css yang lamanya sudah berpindah lokasi. Ya, kita pilih no, dan kita kembali buka file style.css-nya, file, open, kita masuk ke folder style sheet, pilih file style.css-nya, dan kita buka ke editor. Oke, pada editor kita sudah kembali menampilkan file index.html dan style.css. Ya, kita sudah memindahkan lokasi file style.css-nya. Sekarang kita coba apakah file style.css-nya masih terhubung dengan file index.html. Oke, kita refresh saja browsernya.
Dan ya, seperti apa yang kita lihat, teks ini adalah heading kembali pada warna default teks, yakni warna hitam. Ini artinya file style.css-nya tidak terhubung lagi ke dalam file index.html-nya. Hal ini disebabkan kita tidak merubah nilai dari atribut href pada tag link di file index.html-nya. Nah, ada yang perlu diperhatikan di sini guys. Pada kasus ini kita menghubungkan file style.css yang berada pada folder stylesheet ke dalam file index.html. Nah, coba perhatikan demo berikut ini guys. Sekarang kita sedang berada pada lokasi file index.html. Untuk menuju ke file style.css-nya, terlebih dahulu kita double klik folder stylesheet, lalu kita menemukan file style.css-nya. Nah, pada editor ini sekarang kita sedang berada pada file index.html. Dan untuk menghubungkan file style.css-nya, maka pada file index.html ini kita berikan nilai atribut href pada tag linknya dengan nilai, ketikkan nama foldernya yakni stylesheet, sebagai tanda kita masuk ke dalam foldernya. Lalu kita tambahkan garis miring dan kita ketikkan nama filenya yakni style.css sebagai tanda kita mengambil file style.css-nya. Ya, ingat guys, ketika kita mendouble klik folder stylesheet-nya, itu artinya kita masuk ke dalam folder stylesheet. Nah, peristiwa tersebut kita wakilkan dengan mengetikkan nama foldernya. Dan untuk mengambil file style.css-nya, kita tambahkan garis miring, lalu kita ketikkan nama filenya. Nah, berbeda halnya pada kondisi tertentu kita ingin menghubungkan file style.css ini dengan file lain di luar dari folder stylesheet ini. Untuk mendapati file tersebut, maka kita terlebih dahulu keluar dari folder stylesheet dengan cara menekan tombol back. Dan nanti kita akan melihat cara penulisan lokasi untuk kasus seperti ini. Ya, oke, kita pastikan dulu file style.css-nya sudah terhubung dengan file index.html, save, refresh browser, dan ya, kita sudah kembali terhubung dengan file style.css-nya. Oke, sekarang kita mulai membuat layout pada halaman webnya. Artinya kita fokus dalam buka tutup tag body ini. Ya, saya hapus dulu headingnya, dan saya hapus juga selektor heading pada stylenya. Oke, pertama kita buatkan struktur halaman web. Kita buatkan 4 tag div di sini. Untuk menghemat waktu, kita bisa menekan secara bersamaan tombol Ctrl dan tombol D pada keyboard. Ya, Ctrl D adalah shortcut copy paste dalam teks editor Notepad++ dan hanya bisa dilakukan untuk satu baris saja guys. Oke, kemudian kita berikan atribut ID pada masing-masing tag div-nya. Untuk div yang pertama kita berikan atribut ID dengan nilai header. Div yang kedua kita berikan atribut ID dengan nilai menu. Div yang ketiga kita berikan atribut ID dengan nilai main. Dan untuk div yang terakhir kita berikan atribut ID dengan nilai footer. Ya, pada struktur halaman webnya kita menggunakan atribut ID bukan atribut kelas. Ya, ini dikarenakan struktur halaman web harus bersifat unik. Dan pemberian nilai pada atribut ID dengan bahasa Inggris akan memudahkan browser untuk membaca struktur halaman web kita. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa utama browser adalah bahasa Inggris. Jadi untuk nama atribut yang disarankan adalah dengan memakai bahasa Inggris. Ya, walaupun sebenarnya kita bebas dalam memberi nama atribut ID-nya di sini. Jadi sekarang browser sudah tahu ini adalah area header kita, ini area menu kita, ini area main kita, dan ini area footer kita. Sekarang kita coba tambahkan teks pada masing-masing div-nya. Untuk div ID header, kita ketikkan ini adalah header. Div ID menu, ini adalah menu. Div ID main, ini adalah main. Div ID footer, ini adalah footer. Bila kita coba save dan refresh browser, ya, browser sudah menampilkan teks pada header, menu, main, dan footer. Nah, seperti website pada umumnya, header, menu, main, dan footer diletakkan di tengah-tengah browser. Untuk mendapatkan hasil tersebut, pertama kita terlebih dahulu membungkus header, menu, main, dan footernya dengan div ID yang baru. Lalu kita posisikan div ID baru tersebut di tengah browser. Oke, untuk membungkusnya, kita buatkan buka tag div baru di atas keempat tag div yang akan dibungkus ini. Lalu kita bungkus keempat div-nya dengan cara meletakkan tutup tag div barunya di bawah keempat tag div yang akan dibungkus. Oke, selanjutnya kita berikan atribut ID pada div baru tersebut dan kita beri nilai container.
Jadi pembungkus keempat tag div ID-nya adalah div ID container. Ya, agar lebih mudah dibaca, kita posisikan keempat tag div ID ini lebih ke dalam dengan menggunakan tombol tab pada keyboard. Oke, bila kita coba save dan refresh browser, ya kita masih belum mendapatkan perubahan apapun pada halaman browser. Ya, ini dikarenakan kita belum memberi stylenya. Oke, sekarang kita pindah ke file style.css. Pertama kita ketikkan tanda pagar kontainer. Ini artinya kita menyeleksi elemen pada file index.html yang memiliki atribut ID dengan nilai kontainer. Dalam hal ini berarti sekarang kita sedang menyeleksi tag div ID container. Oke, sekarang kita berikan properti dan nilai stylenya. Kita buatkan buka tutup kurung kurawal dan kita pisahkan ke bawah buka tutup kurung tersebut. Nah, untuk properti pertama kita gunakan properti bantuan. Properti bantuan ini dimaksudkan agar kita tahu apa yang terjadi setelah kita selesai memberikan style. Ya, kita gunakan properti bantuan border dengan nilai 1 pixel solid red. Kemudian kita berikan properti width dengan nilai 960 pixel. Nah, karena kontainer adalah pembungkus header, menu, main, dan footer, maka dimensi kontainer adalah dimensi halaman web kita. Jadi nanti lebar dari halaman web kita adalah 960 pixel. Di sini kita tidak memberikan dimensi tinggi dari halaman webnya. Ibarat sebuah balon yang diisi dengan air, maka tinggi balon sebagai wadah akan otomatis bertambah tergantung seberapa banyak air yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, balon di sini kita ibaratkan sebagai kontainer dan air kita ibaratkan sebagai header, menu, main, dan footer. Oke, selanjutnya kita memposisikan div ID container tepat di tengah halaman web browser. Kita gunakan properti margin dengan nilai 0 auto. Setiap elemen yang ditampilkan pada halaman web memiliki sifat seperti kotak. Artinya elemen memiliki 4 sisi. Ada sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, dan sisi kiri. Jadi penulisan ini berarti kita memberikan 0 pixel pada sisi atas kontainer, auto pada sisi kanan kontainer, 0 pixel pada sisi bawah kontainer, dan auto pada sisi kiri kontainer. Ini adalah penulisan secara jarum jam dimulai dari atas, kanan, bawah, dan terakhir kiri. Nah, karena nilai pada sisi atas dan bawahnya sama, begitu juga dengan nilai pada sisi kanan dan kirinya sama, maka kita bisa menyingkat penulisan ini dengan 0 auto. Ini artinya kita memberikan nilai 0 pixel pada sisi atas dan bawah, kemudian kita memberikan nilai auto pada sisi kanan dan kiri. Untuk nilai 0 pada dimensi, kita diperbolehkan tidak mengetikkan px sebagai satuannya. Oke, bila kita coba save dan refresh browser, ya di sini sudah terlihat ada border merah yang menandakan posisi kontainer sudah berada di tengah browser. Ya, properti border ini sangat membantu sekali untuk mengetahui apa yang terjadi setelah kita selesai memberikan style. Di sini terlihat area dari div ID container di mana lebar daripada border merah ini adalah 960 pixel. Nah, nilai auto pada sisi kanan dan kiri kontainer akan menyebabkan div ID container akan tetap berada di tengah halaman web browser. Jadi bila kita perkecil browser dengan cara menggeser jendelanya seperti ini, maka div ID container akan tetap diposisikan di tengah browser. Ya, oke, properti bantuan border ini sifatnya hanya sementara saja guys. Bila sudah tidak diperlukan lagi, kita bisa menghapusnya. Oke, kita hapus properti border pada kontainer. Kita sudah tidak memerlukannya lagi guys. Ya, bila kita coba save dan refresh, ya properti border sudah hilang dari div ID kontainernya. Dan satu lagi, ini adalah judul dari halaman indeksnya yang sebelumnya kita nyatakan pada tag title. Ya, oke guys, saya hentikan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada video layout web sederhana bagian ketiga. Bila ada pertanyaan, email kita di berbagi@tamclubfeed.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.